Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini, saya akan bahas bab eksponen. Yang saya bahas adalah soal-soal SBMPTN, kemudian UGM, kemudian SIMAK UI, dan kemudian soal UN. Ya. Perlu kalian ketahui bahwa eksponen itu mempunyai beberapa sifat yang saya tulis ada 9 sifat ya, sifat dasar ya. Yang harus kalian ketahui dan harus kalian pahami. Dengan saya mengerjakan soal-soal nanti, harapan saya kalian lebih mendalam dalam memahami sifat-sifat eksponen ya. Ini sifat eksponen yang saya tulis pada video ini. Ini sifat pertama sampai sifat keempat. Ya. Kemudian ini sifat kelima sampai sifat ke-9. Bagaimana aplikasinya sifat-sifat ini? Ya simak yang saya aplikasikan dalam menyelesaikan soal berikut. Ya. Nah, ini soal yang pertama. Soal yang pertama. Soal yang pertama itu jika A pangkat 2X sama dengan 2, maka A pangkat 5X dikurangi A pangkat min 5X dibagi A pangkat 3X ditambah A pangkat min 3X adalah seperti apa jawabannya. Ya, ini jawabannya. Nah, ini jawabannya. Soal nomor 1. Ya, ini. Nah, saya langsung menulis yang ditanyakan A pangkat 5X begitu. Dikurangi A pangkat min 5X dibagi gitu. A pangkat 3X ditambah A pangkat min 3X. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, soal ini soal yang kompleks karena menggunakan beberapa sifat. Ya, dan ini merupakan soal hot, namanya soal tingkat tinggi. Nah, dengan mengerjakan soal-soal tingkat tinggi, kita akan lebih memahami aplikasi sifat-sifat pada eksponen ini. Ya, kalau ada A pangkat 5X dikurangi A pangkat min 5X, gitu, per A pangkat 3X ditambah A pangkat min 3X, ini nanti pasti menjadi A pangkat 2X, begitu, dipangkatkan 5, dikurangi 1, gitu, per A pangkat 2X dipangkatkan sorry ada, nah saya ganti dulu kertasnya, ada kesalahan tulis ya, ini saya ganti lagi ya. Itu nomor 1, nah, A pangkat 5X begitu dikurangi A pangkat min 5X per begitu A pangkat 3X ditambah A pangkat min 3X nanti berarti sama dengan A pangkat 2X dipangkatkan 5 dikurangi 1 per A pangkat 5X gitu. Per lagi
Ini nanti adalah A pangkat 2X dipangkatkan 3 gitu. Ditambah 1 per lagi A pangkat 3X. Nah ini. Saya akan jelaskan di sini. Saya akan jelaskan satu persatu prosesnya. Mengapa yang ini, yang atas ini menjadi ini. Akan saya jelaskan. Proses kelahirannya A pangkat 5X dikurangi A pangkat min 5X menjadi yang saya kotai sebelah kanan ini. Nah, prosesnya seperti ini. Prosesnya seperti ini. A pangkat 5X dikurangi A pangkat min 5X begitu. Itu sama dengan A pangkat 5X dibagi 1 dikurangi 1 per A pangkat 5X. Akan saya jelaskan. Nah, ada sifat yang keempat. Sifat keempat itu kalau ada A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Sifat keempat. Seperti nampak di layar sebelah kiri. Berarti A pangkat min 5X itu sama dengan 1 per A pangkat 5X. Kalau A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Seperti sifat yang keempat itu. Jadi ini perubahannya menjadi ini sifat keempat. Kemudian disamakan penyebutnya. Disamakan penyebutnya. Ini per A pangkat 5X begitu. Dikurangi ini 1 per A pangkat 5X. Ini ke sini dikalikan A pangkat 5X. Maka ini ke sini nanti. Ini juga dikalikan A pangkat 5X. Gitu. Maka yang atas nanti kalau A pangkat 5X dikalikan A pangkat 5X. Jadi kalau ada A pangkat 5X dikalikan A pangkat 5X itu kan sama dengan A pangkat 5X ditambah 5X. Ingat, sifat yang kedua sebelah kiri itu. A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Nih, sifat yang kedua ini. Ini menjadi ini sifat yang kedua. Berarti ini sama dengan A pangkat 10X. Ini berarti menjadi A pangkat 10X. Itu kan. Nah, ini saya hapus proses ini. Nah. Kemudian ingat bahwa ini nanti akan sama dengan begitu. Ingat bahwa A pangkat 10X ini, A pangkat 10X ini, A pangkat 10X ini kan sama dengan A pangkat 2X dikalikan 5. Karena 10X itu 2X kalikan 5. Ini nanti sama dengan, nah, ingat sifat ini. Sifat yang kelima,
Kalau ada A pangkat M dikalikan N, A pangkat M dikalikan N, sifat kelima itu, maka sama dengan A pangkat M dalam kurung N. Berarti ini bisa juga berarti sama dengan A pangkat 2X, begitu. Dipangkatkan 5. Berarti ini itu sama dengan ini. A pangkat 2X, begitu. Dipangkatkan 5 dikurangi 1, ini bukan 1. Karena penyebutnya sudah sama. Nah, penyebutnya sudah sama. Ini adalah A pangkat 5X. Nah, inilah yang saya lingkari hijau ini menjadi kotak hijau ini, prosesnya adalah seperti ini. Nah, prosesnya seperti ini. Tuh. Dengan cara yang sama, nanti dengan cara yang sama, dengan cara yang menggunakan sama ini, maka nanti yang ini, yang ini, yang ini akan sama dengan ini, dengan cara yang sama. Nah, itu. Nah, dari sini maka ini akan sama dengan saya proses dengan cara yang sama dengan seperti yang sama di atas tadi. Ini nanti sama dengan ini. Nah, silakan dicoba. Cuma ini bedanya plus ini ya plus ini ya. Nah, ini nanti akan sama dengan ini akan sama dengan ini akan sama dengan ingat ingat itu ingat kalau ada A per B per C per D itu kan sama dengan A per B dikalikan kebalikannya ini kan. Berarti kalikan D per C. Sama. Ini sebagai A per B-nya, ini sebagai C per D-nya. Itu kan berarti sama dengan A pangkat 2X dipangkatkan 5 begitu. Dikurangi 1 per A pangkat 5X dikali A pangkat 3X per kira ini berarti A pangkat 2X dipangkatkan 3 ditambah 1 dengan menggunakan ini. Nah ini sekarang. Ini diproses ini. Nah, ini 3X ini. A pangkat 3X maksudnya. Nah ini asalnya ini. Nah, ini diproses. Nah, ingat di sini prosesnya. Nah, kalau ada A pangkat 3X per A pangkat 5X itu kan sama dengan A pangkat 3X gitu. Dikurangi 5X kan begitu kan. Ini, begini. Ini kan sama dengan menggunakan sifat mana? Menggunakan sifat yang ketiga. Jadi ini menggunakan sifat yang ketiga. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. A pangkat 3X dibagi A pangkat 5X berarti A pangkat 3X min 5X. Dan itu kan. Berarti kan A pangkat min 2X. Nah, A pangkat min 2X. Nah, dengan menggunakan sifat yang keempat, ini menggunakan sifat keempat, berarti sama dengan 1 per A pangkat 2X. Nah, jadi ini dibagi ini itu, kalau saya tulis ulang begitu, jadi A pangkat 2X. Ini dibagi ini tuh A pangkat 2X jadinya.
Jadi ini A pangkat 2X. Saya tulis ulang. Berarti ini sama dengan A pangkat 2X dipangkatkan 5 dikurangi 1 per. Ini tadi ini sama dengan A pangkat 2X. A pangkat 2X. Begitu. Nah, dikalikan dengan ini. A pangkat 2X dipangkatkan 3 ditambah 1. Nah, itu. Masukkan sekarang. Dimasukkan sekarang. Nah, ini saya geser. Dimasukkan sekarang A pangkat 2X-nya di soal itu. Nah, A pangkat 2X-nya di soal itu kan sama dengan 2. 2 pangkatkan 5 itu kan sama dengan 32. Dikurangi 1 berarti sama dengan 31. Nah, A pangkat 2X itu kan sama dengan 2. 2. Nah, gitu. A pangkat 2 itu 2 dipangkatkan 3 kan 8. 8 ditambah 1, 9. Nah, berarti jawabnya adalah 31 per 18. Nah, itu jawaban soal nomor 1. Nah, tadi itu soal kompleks sekali. Melibatkan beberapa sifat. Nah, jadi maka dengan berlatih seperti ini kita akan terbiasa menggunakan sifat-sifat yang ada. Itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, ini namanya soal hot, soal yang melibatkan beberapa konsep atau beberapa apa namanya sifat, gitu ya. Nah, ini sekarang soal nomor 4. Soal nomor 4, nah, itu katanya 5 dipangkatkan 4, 0, 0, sorry, 422 ini, 422. Oke, saya ganti aja, biar enggak coret-coret. Soal nomor 4 itu, nah, 5 pangkat 4022. Nah, dikurangi 5 pangkat 4018. Dibagi, begitu. Dibagi 5 dipangkatkan 4020. Nah, dikurangi 5 dipangkatkan 4016. Nah, coba ini kalau dihitung menggunakan kalkulator, nanti juga akan lama. Coba 5 dipangkatkan 4022 kan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sampai 4022. Kan itu kan lama. Tapi dengan menggunakan sifat eksponen ini nanti akan jadi lebih mudah gitu ya. Ini nanti pasti sama dengan 5 dipangkatkan 4018 begitu. Dikalikan 5 pangkat 4 dikurangi 5 pangkat 2018 dikali 1 per 5 pangkat 4016 begitu. Dikalikan 5 pangkat 4 dikurangi 5 pangkat 4016 dikalikan 1. Nah, akan saya jelaskan ini. Akan saya jelaskan kenapa seperti itu. Nah, penjelasannya seperti ini. Penjelasannya seperti ini. 5, ini penjelasannya. Pangkatkan 4022 itu
Itu kan sama dengan 5 dipangkatkan 4018 begitu. Ditambah 4. Karena 4018 tambah 4 itu kan sama dengan 4022. Nah itu. Nah ini nanti sama dengan ingat sifat yang kedua. Coba perhatikan. Kalau ada A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Berarti kalau ini nanti kan sama dengan dibalik. Kalau A pangkat M plus N sama dengan A pangkat M dikalikan A pangkat N. Ini kan sama dengan 5.000 pangkatkan 4018 dikalikan 5 pangkat 4. Nah, inilah kenapa ini berubah menjadi ini. Argumentasinya seperti ini. Sementara 5 pangkat 4018 itu sama dengan 5. Oh ini 4000 maksudnya. 4018 itu ya sama dengan dikalikan 1 kan sama dengan 5 pangkat 4018. Ini dikalikan 1 kan ya sama dengan itu. Nah, yang ini berikutnya yang 5 dipangkatkan 4020 itu kan sama dengan 5 dipangkatkan 4016 ditambah 4 gitu kan. Dengan menggunakan sifat yang kedua itu di sebelah kiri itu yang sama halnya di atasnya ini tadi, ya ini kan sama dengan 5 pangkat 4016 begitu dikalikan 5 pangkat. Nah, jadi ini menjadi ini argumentasinya seperti ini. Nah, ini baru diproses. Sementara ini menjadi ini, argumentasinya ya samalah dengan ini. Nah, ini sama dengan sama-sama punya faktor sekutu, yaitu 5 pangkatkan 4018. Berarti 5 dipangkatkan 4018, begitu. Ini nanti kali jadinya 5 pangkat 4 dikurangi ini 5 pangkat 4018 sudah dikeluarkan berarti tinggal 1 begini per begini. Ini 5 pangkat 4016 begitu punya faktor sama. Berarti ini 5 pangkat 4 dikurangi 1. Nah, ini kan sama ini. Bisa disederhanakan kan gitu kan? Maka ini jadinya adalah 5 dipangkatkan 4018 dikurangi 4016. Nah, ingat sifat yang ketiga A pangkat M sebelah kiri itu, sifat yang ketiga sebelah kiri itu, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N seperti ini. Berarti ini itu sama dengan 5 dipangkatkan 2. Jadi jawabnya nanti adalah 5 pangkat 2. Nah, seperti itu. Jawabnya 5 pangkat 2. Nah, cuman di situ salah cetak. Seharusnya bukan 10 itu. 5. 5 pangkat 2. Seperti itu. Itu solusi soal nomor 4. Nah, berikutnya. Soal nomor 7. Soal nomor 7 sebagai pembahasan yang ketiga. Kalau ada X pangkat min 2 dikurangi Y pangkat min 2 begitu per X per X gitu.
per XJ itu ya. Per XJ pangkat min 2. Min 2. Ini nanti pasti sama dengan J kuadrat min X kuadrat begitu per XJ kuadrat dikalikan XJ pangkat min 2. Kan saya jelaskan itu. Penjelasannya seperti ini. Penjelasannya seperti ini. Nah, penjelasannya X pangkat min 2 dikurangi Y pangkat min 2 itu kan sama dengan seper X kuadrat dikurangi seper Y kuadrat. Sifat mana? Ini adalah sifat yang keempat. Perhatikan. Kalau ada A pangkat min M, sifat keempat, seperti nampak sebelah kiri. A pangkat min 4 itu seperti sama dengan 1 per A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Berarti X pangkat min 2 sama dengan 1 per X pangkat 2. Y pangkat min 2 berarti sama dengan 1 per Y pangkat 2. Itu aplikasi dari sifat keempat. Dinampak sebelah kiri itu. Nah, ini kan disamakan penyebutnya ini. Nah, ini jadikan X kuadrat, Y kuadrat. X kuadrat menjadi X kuadrat, Y kuadrat. Itu kan dikalikan Y kuadrat. Berarti ini Y kuadrat. Kurangi. Y kuadrat menjadi X kuadrat, Y kuadrat kan dikalikan X kuadrat. Ini X kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, ini sama dengan Y kuadrat min X kuadrat. Begitu. Ingat. Ini tuh pasti X Y pangkat 2. Jadi menggunakan sifat yang mana? Menggunakan sifat ketujuh. Kalau ada A pangkat M dikalikan B pangkat M sama dengan dalam kurung A B pangkatkan M. Nah, kalau ada X kuadrat dikali Y kuadrat berarti sama dengan XY kuadrat. Nah, inilah ini akan menjadi ini. Nah, karena argumentasinya seperti ini. Sementara yang ini itu, nah tetap, nah itu. Saya lanjut. Berarti ini sama dengan nah, Z min X begitu kalikan Y plus X. Yang atas ini. Ingat, ada aturan. Ada aturan yang mengatakan bahwa aturannya itu kalau ada A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikalikan A plus B kan gitu kan. Berarti kalau ada Y kuadrat min X kuadrat sama Y min X dikalikan Y plus X begitu. Nah ini. Itu argumentasinya seperti itu. Per begitu ini adalah 1. Nah ini saya beri penjelasan. Kenapa 1? Ini penjelasannya. XY kuadrat dikali XY pangkat min 2 ya sama dengan XY pangkat. Dipangkatin 2 ditambah min 2. Menggunakan sifat mana? Nah, menggunakan sifat 2. Kalau ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, ini kan XY-nya bisa dianalogikan dengan A-nya ya. Ini A, ini A, ini M, ini N. Berarti kan A pangkat M
plus N. Nah, 2 tambah min 2. 2 tambah min 2 itu 0. 0. Berarti XY pangkat 0. Ingat, kalau XY pangkat 0 kan sama dengan 1. Sifat 1. Kalau XY pangkat 0 itu 1. Jadi 1 ini. Maka jawabnya itu adalah nah ini. Berarti jawabnya yang B ini kan bisa ditulis. Ini tuh bisa ditulis ya. Nah, ini itu bisa ditulis. Tinggal mengganti ya sama dengan J min X. Ini adalah X plus Y. Sama saja. Ini terdepan, belakang sama saja. Nah, itulah jawaban soal nomor 7. Itu aja kali ini. Silakan kalian pahami itu. Nah, berarti untuk memahami itu semua, silakan berlatih. Nah, ini. Agar kalian juga memahami apa yang saya sampaikan tadi. Nah, ini latihannya. Nah, itu yang kanan itu merupakan kunci jawaban. Dengan berlatih, kalian akan semakin terampil untuk menggunakan sifat-sifat yang ada. Karena dengan berlatih, kita pasti terlibat memanfaatkan sifat-sifat yang ada. Nah, itu aja kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.